Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kami kembali satu keluarga menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Mari seperti biasa saya mengajak Anda sebelum kita pagi hari ini belajar kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa sama-sama, kita minta Roh Kudus yang mengajar setiap kita, mengurapi dan membimbing setiap kita melalui kebenaran pagi hari ini. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapak, pagi hari ini kami sepakat datang ke hadapan Tuhan pagi hari ini dalam program Amin, membuka hati dan pikiran kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kami berdoa pagi hari ini, Roh Kudus, mari kami mempersilakan Engkau mengambil alih dan bekerjalah sebebas-bebasnya from this place, dari tempat ini kepada setiap orang yang mendengarkan program Amin pagi hari ini dimanapun mereka berada. Kami berdoa Roh Kudus, urapi hamba-Mu biar hamba bisa menyampaikan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Dan urapi setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, supaya waktu firman ini diberitakan, disampaikan, Kau memberikan pengertian, Kau memberikan revelation and wisdom buat setiap kami, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu revelation daripada Allah akan mengubah seluruh kehidupan kami pagi hari ini. Bekerjalah Roh Kudus di tengah-tengah kami, ambil alih semuanya, dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga para malaikat orang kudus lakukan bagian kalian, layani setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh mengalami Kristus secara nyata. Kami memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, dalam program Amin, saya mau menyampaikan sebuah kebenaran firman Allah, di mana khotbah pagi hari ini adalah judulnya Living at Your Best. Nah saudara, ini sesuatu yang menurut saya adalah sesuatu yang sangat penting yang harus kita renungkan bersama-sama. Bagaimana kita bisa selama kita hidup, kita ada di dunia ini, kita menghidupi kehidupan yang ada dengan sebaik-baiknya, bahkan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah saudara, saya mau memulai dengan beberapa pertanyaan saudara. Dan pagi hari ini ada 3 poin yang penting yang saya mau menyampaikan kepada Anda secara garis besar. Yang pertama adalah yuk kita mengadakan sebuah reflection dalam kehidupan kita. Bagaimana Anda menjalani kehidupan Anda saat ini? Sekali lagi, this is the reflection yang harus Anda lakukan untuk bersama-sama kita merenungkan kembali, merefleksikan kehidupan Anda dan saya pagi hari ini. Apakah Anda dan saya sudah menjalani yang namanya kehidupan ini dengan sebaik-baiknya? Saudara, ini pertanyaan yang harusnya menjadi pemikiran Anda dan saya, menjadi sebuah perenungan. Bagaimana Anda menghidupi atau Anda menjalani kehidupan Anda saat ini, baik secara pribadi, keluarga maupun pelayanan Anda. Lalu apakah Anda sudah benar-benar sungguh-sungguh berusaha untuk hidup sebaik-baiknya, baik secara pribadi maupun secara keluarga, saudara? Karena buat saya secara pribadi sebuah kalimat yang dimana Roh Kudus taruh di hati saya, yaitu living at your best. Saya tahu bahwa ini adalah bukan sesuatu yang mudah, tapi minimal kita harus berusaha untuk kita bisa hidup sebaik-baiknya, bahkan terbaik yang bisa kita lakukan selama kita dikasih kesempatan untuk hidup, saudara. Ayo pagi hari ini jadikan perenungan kita sekali lagi, bagaimana Anda menjalani kehidupan Anda saat ini. Apakah biasa-biasa? Apakah Anda menjalani kehidupan ini dengan begitu semangat, dengan begitu bergairah, dengan sebaik-baiknya, bahkan Anda melakukan semua yang terbaik yang Anda bisa lakukan untuk Anda secara pribadi, untuk keluarga Anda, untuk pelayanan dan seluruh bisnis ataupun apapun dalam kehidupan Anda? Apakah Anda benar-benar sudah sungguh-sungguh nih? Atau Anda cuma berkata, ya udahlah pokoknya hidup ini nge-flow aja, jalani apa yang ada kita jalani dan sebagainya? Atau Anda benar-benar mempersiapkan diri Anda untuk memberikan yang terbaik yang bisa Anda lakukan, karena Anda tahu bahwa Anda mau living in our best. Nah saudara, saya mengajak Anda untuk yuk kita jadikan ini sebagai perenungan kita, saudara. Hal yang kedua yang saya mau bagikan pagi hari ini melalui program Amin adalah what is the reason? Kalau kita sudah ngerti nih, oh ya kita harus living in our best. Kita harus hidup, tapi kita harus hidup dengan sebaik-baiknya, bahkan dengan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Lalu pertanyaannya, what is the reason? Apa sih yang menjadi alasan yang kuat supaya saya harus hidup berusaha dengan sebaik-baiknya, supaya saya bisa hidup ini tapi
tidak ada semangat lah, loyo dan sebagainya, tapi saya harus bergairah, percaya, dan harus berusaha untuk hidup dengan sebaik-baiknya. What is the reason? Apa alasan yang kuat? Saudara, ada beberapa alasan yang saya mau bagikan menjadi sebuah alasan yang dasar kenapa kita harus hidup sebaik-baiknya dan bahkan yang terbaik yang kita bisa lakukan untuk hidup ini. Yang pertama, saya yakin sekali karena Allah sudah memberikan yang terbaik, bahkan semua yang baik, bahkan semua yang terbaik dalam kehidupan Anda. Bahkan saudara, ini kita masuk bulan Desember. Setiap kali bulan Desember begitu banyak orang Kristen dan seluruh gereja merayakan Natal. Saya tahu bahwa ketika Natal ada begitu banyak khotbah-khotbah yang mengajarkan bahwa kita sudah menerima yang terbaik dari Bapa kita yang di sorga, yaitu Kristus lahir bagi setiap kita. Saya yakin sekali sih kita harus living in our best because God already given us the best. Semua yang terbaik sudah Dia sediakan every single day. Ketika Anda bangun tidur, Dia berikan Anda kesehatan, kekuatan, nafas. Dia berikan Anda keluarga yang terbaik. Dia berikan pekerjaan yang baik, pelayanan yang baik. Dia memberikan segala sesuatu yang baik. Alkitab mencatat dari awal penciptaan dikatakan semuanya baik. Dan saya percaya semua yang Allah create buat kita semua bukan cuma baik, but that is the best. Bahkan yang terbaik yang Dia kasih buat kita, saudara. Bahkan dikatakan kalaupun kita mengalami masalah, pencobaan, mengalami proses, Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sekali lagi saya yakin sekali bahwa semua yang ada dalam kehidupan kita, Allah sudah lakukan yang terbaik. Allah sudah kasih yang baik, bahkan yang terbaik dalam hidup kita. Semuanya, saudara. This is the reason harus menjadi sebuah dasar yang kuat. Kenapa kita harus living in our best? Kenapa kita harus hidup dengan sebaik-baiknya? Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, saya yakin sekali Anda setuju dengan alasan ini, bahwa kita cuma hidup satu kali. Itu sebabnya saudara pastikan hidup yang satu ini, kita adalah hidup in our living in our best. Saya mau pastikan bahwa hidup yang satu kali ini, kesempatan yang satu kali yang gak akan kita bisa ulang lagi, kita mau pakai untuk hidup sebaik-baiknya, living in our best dalam semua aspek kehidupan kita. Ini jadi alasan yang kuat yang kedua, bahwa kita cuma hidup satu kali. Kesempatan ini kita gak mau sia-siakan, kita mau habis-habisan hidup sebaik-baiknya. Paulus berkata, aku petinju, bukan petinju yang sembarang ninju. Tapi saudara, dia percaya punya sebuah kekuatan, kesempatan, dia akan pukul sekuat-kuatnya. Bila perlu satu pukulan itu akan menjatuhkan lawan. Saudara, saya yakin sekali kalau Anda nih dikasih kesempatan untuk mukul lawan Anda satu kali saja, saya yakin Anda akan pakai dengan sekuat tenaga, sebaik yang terbaik, pukulan terbaik Anda akan lepaskan. Karena memang kalau dikasih cuma satu kali kesempatan. Seharusnya kehidupan kita juga seperti itu. Karena kita dikasih kesempatan satu kali hidup. Dan ini gak bisa diulang, saudara. Makanya kita harus living in our best. Kita harus hidup sebaik-baiknya. Jangan pernah sia-siakan kesempatan kehidupan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Saya sering ngomong baru-baru ini, sering sekali saya berkata di tengah-tengah ada begitu banyak wabah, kurang lebih 2 tahun yang ini, saudara. Ada begitu banyak orang yang mengalami kematian, sakit penyakit. Dan ketika Anda dan saya diberikan kehidupan, saya yakin Anda semua sangat bersuka cita, bersyukur. So glad, so great to be alive. Tapi gak cuman Anda katakan so great to be alive, so glad to be alive. Tapi harusnya Anda juga merenung kenapa di tengah-tengah ada banyak kematian, orang lain mengalami kematian, kita diberikan hidup. Artinya kita gak mau sia-siakan hidup ini. Kita mau kasih yang terbaik, kita mau melakukan yang baik, yang terbaik untuk kehidupan kita yang diberikan anugerah ini sama Tuhan, saudara. Nah yang ketiga, kenapa kita harus hidup sebaik-baiknya, bahkan memberi yang terbaik dari semua yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan ini, untuk Tuhan, untuk sesama dan semuanya. Karena saya yakin, saudara, Alkitab berkata bahwa kalau kita tinggal di dalam Kristus, kita lahir dari Allah, maka dikatakan ada benih ilahi. Saya yakin sekali dalam kehidupan Anda dan saya ada benih mujizat, ada benih ilahi. Saya percaya ketika Anda mengundang Tuhan Yesus di dalam kehidupan Anda, masuk dan menguasai kehidupan Anda, memimpin kehidupan Anda, saya yakin saat itu ada benih mujizat dalam kehidupan Anda. Saya yakin ada sebuah benih ilahi dalam kehidupan Anda.
Itu sebabnya kita harus living in our best. Kita nggak bisa hidup biasa-biasa karena Allah ada bersama kita dan tinggal di dalam kita. Benih mujizat ini yang tinggal dalam kita membuat kita nggak mungkin hidup biasa-biasa, tapi hidup kita adalah hidup yang luar biasa. Dan saya yakin sekali dalam kehidupan orang Kristen harusnya setiap kita living in our best. Dalam kehidupan kita ini kita hidup sebaik-baiknya, seterbaik-terbaiknya, baik untuk Tuhan maupun untuk sesama saudara. Nah, pertanyaannya yang ketiga adalah yang saya mau ngajak Anda untuk hari ini kita belajar sama-sama how we can living at our best. Pertanyaannya gimana caranya nih supaya hidup kita ini bisa jadi hidup yang terbaik. Bagaimana kehidupan Anda dan saya tidak sia-sia. Bagaimana kehidupan Anda dan saya berarti buat orang lain. Bagaimana kehidupan Anda dan saya benar-benar adalah kehidupan yang terbaik selama kita hidup. How we can living at our best. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada Anda semua. Yang pertama, saya yakin sekali living at our best adalah hidup yang berkualitas, saudara. Saya yakin sekali yang pertama kalau gimana caranya supaya kita bisa living at our best, yaitu saudara dengan Anda memiliki sebuah kehidupan yang memiliki tujuan, saudara. Tujuan maksud saya bukan kualitas, saudara. Tujuan yang paling utama itu penting sekali, saudara. Bagaimana caranya supaya living at our best adalah hidup yang memiliki tujuan yang jelas tentunya, saudara. Nah, pernahkah Anda membayangkan jika saudara dalam sebuah pertandingan basket, saudara, tidak ada ring basketnya, pastinya akan terlihat aneh dan kacau, bukan? 2 regu bayangkan terdiri dari 10 orang dewasa memperebutkan bola tanpa tahu bola tersebut harus diarahkan kemana. Permainan basket ini tidak akan jadi menarik ketika para pemain tidak memiliki tujuan yang sama, yaitu memasukkan bola ke dalam ring atau keranjang lawan, saudara. Tanpa tujuan tersebut, saudara, pertandingan basket akan menjadi tidak terarah, tidak menarik, dan membosankan tentunya, saudara. Nah, hal yang sama juga berlaku dalam kehidupan kita. Tujuan adalah sesuatu yang akan membuat hidup kita menjadi menarik, menjadi terarah, menjadi lebih fokus, saudara. Jadi kalau ada pertanyaan how we can living at our best, yang pertama adalah kehidupan Anda harus memiliki sebuah tujuan yang jelas. Saya kasih sebuah ilustrasi sederhana tentang pemain basket. Ketika mereka 10 orang dewasa memperebutkan bola tapi nggak ada ringnya, saudara, mereka nggak punya arah, nggak punya tujuan, dan permainan ini akan jadi membosankan karena tidak ada tujuan. Mereka memperebutkan bola tapi mereka nggak tahu mau diarahkan kemana, saudara. Nah, saya percaya tujuan dari kehidupan Anda, tujuan adalah seperti ibarat sebuah kompas yang wajib dimiliki oleh setiap orang. Kalau Anda naik ke gunung, saudara, di gunung dan sebagainya, semua harus punya kompas. Kalau enggak, Anda akan tersesat karena tidak tahu arah yang benar. Saya yakin tujuan hidup adalah kompas bagi setiap orang, saudara. Tujuan akan memberikan arah, tujuan akan memberikan arah yang jelas, fokus yang jelas, dan alasan untuk kenapa kita mau melakukannya, saudara. Orang yang tidak memiliki tujuan hidup akan cenderung bermalas-malasan, menjadi hal yang sia-sia. Semuanya yang mereka lakukan, akhirnya mereka malas, rebah-rebahan dan semuanya, dan mereka akan menjadi orang yang buruk sekali. Dan keadaan mereka pasti akan jauh lebih buruk, saudara. Semua diawali karena satu, mereka nggak punya tujuan yang jelas dalam kehidupan mereka. Rasul Paulus dalam surat-suratnya beberapa kali menyuarakan tentang tujuan hidup, yaitu untuk berbuah di dalam Kristus dan menjadi berkat bagi orang lain, dan senantiasa menyelaraskan tindakannya dengan tujuan tersebut. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah menemukan tujuan kehidupan Anda? Dalam hidup ini saya katakan sekali lagi, kita harus memiliki tujuan hidup yang jelas. Seseorang pernah berkata, seorang yang tidak memiliki tujuan hidup yang jelas, sebenarnya orang tersebut sudah meninggal atau mati, sekalipun penguburannya 50 tahun yang akan datang. Dan ada beberapa artikel yang saya baca menarik, dikatakan
perjalanan akan menyenangkan kalau kita tahu kemana kita akan melangkah. Anda tentu nggak mungkin masuk ke sebuah kereta lalu Anda nggak tahu tujuannya, saudara. Dan saya yakin sekali itu sebabnya kehidupan Anda tidak boleh tidak ada tujuan. Kita harus punya tujuan yang jelas. How we can living at our best, yaitu yang pertama, hidup Anda pastikan bahwa Anda punya tujuan yang jelas dalam kehidupan ini. Learn from the story of Jesus Christ sendiri, saudara. Bagaimana Yesus selama ada di bumi, dia memiliki tujuan hidup yang sangat jelas. Apa yang menjadi tujuan kehidupan daripada Kristus ketika dia ada di bumi, yaitu melakukan kehendak Bapanya. Semua yang Yesus lakukan, apa yang dia lihat dia lakukan, saudara. Satu-satunya tujuan Yesus melakukan kehendak Bapa. Bahkan dia membuat sebuah ilustrasi dengan sebuah statement dia. Dan dia berkata di dalam Alkitab dicatat, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Saudara, bagi Yesus kehendak Bapa, melakukan kehendak Bapa jauh lebih penting. Dan itu menjadi tujuan utama daripada kehidupan Kristus. Lihat ketika dia di Getsemani, dia mengalami ketakutan seperti mau mati rasanya. Dia berdoa dia berkata, Bapa kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. But it's not my will, but your will be done. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Karena dalam kehidupan Kristus, dia sudah bertekad bahwa dia ada dan dia ada di dunia, dia melakukan apapun oleh karena kehendak Bapaknya. Dan dia memiliki tujuan yang jelas selama dia ada di bumi melayani, dia mau melakukan kehendak Bapaknya. Saya berdoa supaya setiap Anda memiliki sebuah tujuan yang jelas dalam kehidupan Anda. Karena saya yakin sekali ketika orang kehilangan tujuan hidup, sekali lagi saya katakan, sebenarnya orang tersebut sudah mati sekalipun penguburannya akan dilakukan 50 tahun yang akan datang, saudara. Jadi sekali lagi pastikan kalau Anda mau living at our best, hidup sebaik-baiknya, hidup yang terbaik selama Anda diberikan kesempatan untuk hidup. Jangan pernah sia-siakan hidup Anda. Hidupmu harus punya tujuan yang jelas. Karena kalau kita tidak punya tujuan yang jelas, kita seperti pemain basket tadi. Kita bermain, kita melakukan aktivitas, tapi kita nggak tahu mau kemana kita arahkan. Dan kita nggak punya fokus yang jelas, nggak punya tujuan yang jelas, maka kehidupan ini akan sangat membosankan. Kehidupan ini nggak akan menarik, tidak ada gairah, tidak ada semangat. Dan saya yakin sekali kalau kita justru sebaliknya punya tujuan hidup, itu akan memotivasi kita, itu akan memberi semangat kepada kita untuk melakukan tujuan itu dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, kalau Anda dan saya berkata gimana caranya supaya kita bisa living at our best. Hal yang pertama sekali lagi saya katakan, miliki hidup yang memiliki tujuan yang jelas. Jadi kalau Anda hidup, bernafas, diberi kesempatan, pastikan hidup ini punya tujuan yang jelas, saudara. Kalau enggak, maka sia-sia kehidupan kita. Yang kedua, saudara, yang pertama adalah have purpose. Yang kedua, gimana how we can living at our best. Yang kedua adalah have quality. Artinya bukan cuma sekedar hidup, cuma sekedar bernafas dan ada di dunia. Tapi kehidupan kita ini selain punya tujuan, punya arah yang jelas, tapi kehidupan kita punya kualitas hidup yang dahsyat, saudara. Saudara percayalah di mana-mana semua orang kepingin kualitas yang terbaik, saudara. Saya sering bercanda, saya katakan, coba kalau saya bertanya sama Anda saya mau kasih jam tangan, Anda pilih mau mereknya Rolex atau Rojak, saudara. Pasti semua akan pilih Rolex, saudara. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa Rolex memiliki kualitas yang sangat luar biasa. Kalau saya katakan, kalau saya mau bagi hadiah nih, Anda mau BMX atau BMW, saudara. Pasti semua akan pilih yang terbaik, saudara. Dan demikian apapun yang saya tawarkan, apapun yang orang lain tawarkan, pasti Anda akan memilih yang terbaik, yang berkualitas. Kenapa? Karena saya percaya yang berkualitas, barang yang berkualitas, memiliki value, memiliki nilai yang jauh lebih mahal, jauh lebih tinggi, jauh lebih berharga. Dan pastilah semua orang akan mencari barang yang berkualitas, saudara. Dan saya yakin ketika kehidupan Anda berkualitas, Anda akan dicari orang dan kehidupanmu akan berguna bagi banyak orang. Demikian sebaliknya kalau kita nggak punya kualitas, maka hidup kita nggak ada gunanya, tidak berguna. Bagus sih punya tujuan hidup yang jelas,
Tapi jangan cuma punya tujuan lalu akhirnya nggak punya kualitas hidup. Akhirnya kita cuma menghayal dan kita nggak ngerti bagaimana caranya kita menuju pada tujuan tersebut. Sehingga kita nggak ngerti bagaimana kita menggenapi tujuan tersebut. Saya percaya tujuan hidup yang utama tapi harus diiringi, diimbangi dengan kualitas hidup. Supaya dengan kualitas hidup kita bisa menggenapi tujuan itu dalam kehidupan kita, saudara. Ayo sama-sama kita punya kualitas. Saya sering katakan kalau Anda pemusik, Anda lebih baik bisa main satu alat musik tapi bisa main sampai 90% kualitasnya. Dibanding Anda bisa main 10 instrumen alat musik tapi semuanya cuma 10%. Artinya nggak punya kualitas, nggak akan dipakai orang lain, saudara. Saudara, hati-hati dengan apa yang kita punya, saudara. Seringkali kita kepingin ini, ngerjain itu. Semuanya kita kerjakan tapi semuanya tidak ada kualitas yang terbaik, saudara. Saya mau saudara supaya Anda pagi hari ini merenungkan apakah apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Anda harus bertanggung jawab untuk mengembangkannya supaya itu makin berkualitas, mengasahnya supaya itu tajam. Tujuan hidup saja nggak cukup, saudara, untuk kita living at our best. Kita harus mengimbanginya dengan kualitas kita. Itu sebabnya saya yakin sekali pengurapan penting, spirit penting, tapi skill juga penting, saudara. Karena saya yakin sekali di seluruh dunia orang-orang bukan mencari orang yang baik saja, punya good character, tapi punya kualitas. Kualitas ini bicara mengenai skill. Itu sebabnya upgrade your skill, upgrade semua kemampuan dalam kehidupan Anda. Jangan malas untuk berlatih, jangan malas untuk belajar, supaya kita bisa mengupgrade kehidupan kita, mengembangkan semua potensi yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Anda. Sehingga Anda menjadi orang yang berkualitas dalam bidang masing-masing. Kalau Tuhan percayakan Anda sebagai pengkhotbah, jadilah pengkhotbah yang berkualitas. Kalau Tuhan mempercayakan Anda menjadi seorang pemusik, jadilah pemusik yang berkualitas. Kalau Tuhan membuat Anda menjadi seorang penulis, jadilah penulis yang berkualitas. Kalau Anda menjadi seorang puitis, Anda menjadi apapun, businessman, Anda menjadi apapun yang Tuhan percayakan, jadilah yang berkualitas. Karena saya percaya yang berkualitas punya nilai, punya value, punya harga yang sangat tinggi, saudara. Dan saya percaya untuk kita living at our best, kita nggak cuma hidup punya kemampuan, tapi kemampuan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita harus kita kembangkan dan kita tingkatkan kualitasnya. Sehingga benar-benar kita bisa living at our best dan menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Nah, sayangnya saudara, dalam kehidupan sekarang ini ada terjadi perendahan makna kualitas hidup, saudara. Hidup seseorang dikatakan berkualitas hanya jika ia sukses dalam pekerjaan, sukses dalam pelajaran, sukses kampus, sukses mendapatkan banyak hal, bahkan mengikuti gaya hidup modern, mungkin misalnya mobil mewah dan sebagainya. Memang sih, mungkin orang berkata, wah itu sukses berarti punya kualitas. Betul, saya setuju, nggak semuanya itu salah. Tapi pagi hari ini izinkan saya untuk membagikan dari aspek yang sedikit berbeda. Mungkin aspek jasmani itu betul, tapi kita juga harus punya kualitas hal dalam kehidupan kita secara spiritual, saudara. Spiritual ini penting sekali supaya kita punya kehidupan kualitas, bukan cuma apa yang nampak, tapi insight jauh lebih penting, yaitu memiliki good character, integritas. Itu penting sekali, saudara. Menurut saya semua yang di luar ini oke, tapi ada sesuatu yang inside Anda yang harus punya kualitas, saudara. Seperti Yusuf, dia punya integritas, dia punya kualitas yang luar biasa. Seperti Daniel, saudara, dia punya wisdom yang luar biasa. That is quality. Saudara, seperti ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan, tokoh di Alkitab, mereka hidupnya berkualitas, saudara. Saya berdoa supaya Anda bukan cuma melihat apa yang nampak saja, tapi yang di dalam yang orang lain gak lihat. Tapi Anda juga meningkatkan kualitas itu, attitude-nya, integritasnya, karakter dan sebagainya, saudara. Itu semua penting, saudara. Nah, saudara, kalau Anda baca Efesus 4 ayat 11 sampai 16, Paulus mempunyai pandangan penilaian yang lain, menilai kualitas dari sumber daya dan kualitas hidup seseorang. Nah, setidaknya di sini saya menyimpulkan ada 3 hal yang Rasul Paulus katakan dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 16 tentang itu, apa itu kualitas, saudara. Yang pertama,
hidup seseorang dikatakan berkualitas kalau dia punya kedekatan hubungan pribadi yang mendalam dengan Tuhan atau penciptanya. Saudara, menurut Paulus adalah kehidupan Anda berkualitas kalau Anda punya deep relation, memiliki sebuah hubungan yang konsisten dengan Allah, yang dekat dengan Allah. Itu artinya berkualitas, memiliki kedekatan hubungan pribadi yang sangat mendalam dengan Tuhan Allahnya. Yang kedua, saya menemukan bahwa Paulus berkata kehidupan yang berkualitas, hidup seseorang dikatakan berkualitas apabila memiliki kedewasaan, kematangan dalam menjalani kehidupan, saudara. That is quality dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Lalu yang ketiga, saudara, dikatakan hidup seseorang berkualitas ketika ia mampu mengetahui kebenaran dan melakukan kebenaran dalam kehidupannya. That is quality yang Paulus katakan, saudara. Jadi ketika dikatakan hidup berkualitas, ketika punya hubungan dengan pencipta, hubungan dengan Tuhan yang begitu mendalam. Dan kedua, memiliki kualitas apabila punya kedewasaan yang matang dalam menjalani kehidupan. Dan hidup yang berkualitas ketika ia mampu mengetahui kebenaran dan melakukan kebenaran dalam kehidupannya, saudara. That is quality. Lalu bagian yang terakhir, lalu saya akan tutup, saudara. Bagaimana kita bisa living at our best? Yang pertama adalah have purpose, memiliki tujuan yang jelas dalam kehidupan Anda. Sehingga Anda tidak sembarangan hidup, tidak ngawur, tapi terarah, terfokus. Yang kedua, kita punya kualitas hidup, saudara. Dan yang ketiga adalah have impact, saudara, memiliki pengaruh, saudara. Artinya selama kita hidup dan bernafas, kita memberikan dampak, memberikan pengaruh yang positif tentunya bagi banyak orang. That is how we can living at our best. Ketika kita punya tujuan yang jelas, ketika kita punya kualitas hidup yang baik, saudara. Dan ketika kita memiliki pengaruh, kita memiliki dampak positif kepada orang lain. Saudara, saya teringat, saudara, ketika Paulus mengajarkan dan begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab memberikan contoh buat kita bahwa hidup kita ini adalah terang dan garam dunia. Yesus sendiri yang mengajarkan, you are the light of the world. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia, saudara. Matius 5 ayat 13 jelas sekali berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain diinjak dan dibuang orang. Saudara, kehidupan kita nggak akan ada arti ketika kehidupan kita nggak bisa memberikan pengaruh yang positif, yang minimal, saudara, untuk orang-orang di sekitar kita, yaitu keluarga kita, komunitas kita, orang gereja, orang kantor, dan semuanya, saudara. Dan dikatakan Anda adalah garam dunia. Kalau garam nggak menjadi asin atau dia sudah menjadi tawar, tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kehidupan Anda dan saya nggak akan ada arti ketika kita nggak bisa memberikan pengaruh yang positif, minimal untuk keluarga kita, minimal untuk orang-orang yang di sekitar kita. Jadi pastikan kalau Anda mau living at our best, hidup yang sebaik-baiknya, melakukan yang terbaik, selain punya tujuan yang jelas, selain punya kualitas yang baik, saudara, tapi kita juga harus punya impact, punya pengaruh, memberikan dampak yang positif bagi banyak orang. You are the light of the world. Dan dikatakan kamu adalah garam dunia, saudara. Sekali lagi saya katakan, saudara, ayo kita jadi garam, ayo kita jadi terang, saudara. Matius 1 Timotius 4 ayat 12 maksud saya, dikatakan jangan seorang pun engkau dianggap rendah oleh orang lain sekalipun kau muda, tapi engkau jadi teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan dan kesucian. Mungkin Anda berkata, aku masih muda. Alkitab mengajarkan kita 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun orang menganggap kau rendah karena kau muda. Tapi yuk kita jadi teladan, kita have impact, punya pengaruh. Minimal dari perkataan Anda, orang bisa lihat Anda orangnya muda, tapi perkataan Anda dewasa. Itu yang saya tebut tadi, Paulus katakan, itu kualitas. Ketika kita punya kedewasaan yang matang dalam menjalani kehidupan ini. Mungkin kita masih muda, tapi tingkah laku kita benar, etika kita benar, karakter kita baik. Mungkin kita masih muda, tapi kasih kita baik, kasih kita memberkati orang lain. Mungkin kita masih muda, tapi kita punya kesucian, kita punya kesetiaan kepada Allah. Ayo jangan pernah menganggap remeh karena kamu muda.
tapi jadi teladan bagi orang percaya. Dan saya percaya yuk ini kesempatan buat kita untuk kita living at our best. Lalu kalau bagi orang-orang tua, dikatakan walah saya sudah tua, nggak muda lagi. Saudara harus belajar from the story of Caleb dan Hannah. Anda semua tahu Caleb, Yosua 14 ayat 11 dia berkata, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti waktu aku disuruh Musa. Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikian kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Joshua pasal 14 ayat 11 mencatat, sekalipun Caleb waktu itu sudah 85 tahun, dia berkata masih sama kuat seperti 40-an tahun yang lalu. Bagaimana Musa menyuruh dia keluar. Bayangkan saudara, kalaupun Anda orang tua, Anda mungkin berkata saya sudah tua, percayalah engkau tetap kuat di dalam Tuhan. Anda harus tetap percaya, sekalipun saya tua, I wanna living at our best. Selama saya masih hidup dan bernafas, saya bukan cuma punya tujuan, punya kualitas, saya mau memberi pengaruh bagi banyak orang. Lalu kalau Anda baca the story of Hannah, seorang nabi perempuan janda sudah tua, umurnya kurang lebih 80-an lebih, tapi Alkitab mencatat bahwa bagaimana dia terus ada di dalam bait Allah, berdoa dan puasa siang dan malam, saudara. Jadi saudara, saya yakin tidak ada kata istilah tua atau istilah muda. Anda yang muda tetap jadi teladan. Anda yang tua tetap hidupmu masih berguna buat banyak orang. Come on, jangan putus asa. Sekalipun Anda muda, sekalipun Anda tua, kita sama-sama agree bahwa kita mau selama kita hidup dan diberi kesempatan sama Tuhan untuk hidup, we wanna living at our best. Dan supaya kehidupan kita memiliki tujuan yang jelas, memiliki kualitas, dan juga memiliki pengaruh yang positif, memberikan impact bagi banyak orang. Intinya adalah menjadi berkat bagi siapapun yang kita temui. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapak Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Pagi hari ini kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami mau living at our best, oh God. Kami berdoa mampukan kami Roh Kudus supaya kami bisa memakai waktu-waktu yang ada, kesempatan kehidupan yang Tuhan berikan pada kami untuk tidak menyia-nyiakannya, tapi kami hidup dengan sebaik-baiknya untuk Tuhan dan untuk melayani orang lain. Kami tahu Tuhan, kalau kami diberikan kesehatan, diberikan nafas hidup, semua anugerah-Mu. Kami gak mau sembarangan, tapi seperti Paulus dikatakan bahwa hidup berkualitas ketika kami memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kami gak mau cuma hidup ada melakukan aktivitas, tapi kami punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kami memiliki sebuah kematangan rohani, kematangan dewasaan ketika menjalani kehidupan ini. Tidak seperti anak-anak yang suka ngambek, yang suka dikit-dikit komplain sama Tuhan, tapi kedewasaan dalam spiritual dan juga dalam jasmani ya Tuhan. Kami dalam pemikiran kami juga jadi dewasa. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, dan kami juga mengerti kebenaran dan kami hidup dalam kebenaran. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, biar firman yang dibagikan tidak berlalu begitu saja. Kami diberikan kekuatan oleh Roh Kudus untuk melakukannya. Kami hari ini memiliki tujuan, memiliki kualitas, dan memiliki pengaruh yang positif dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami sadar kami adalah terang dunia, kami adalah garam dunia, dan hidup kami harus memberi dampak bagi orang lain. Terima kasih Bapak. Roh Kudus mampukan kami semua umat-Mu dimanapun berada untuk living at our best. Bless your people Lord, in Jesus name, amin. Amin. God bless you. Sekali lagi saudara, yuk selama kita hidup, selama kita bernafas, jangan pernah sia-siakan kehidupan Anda. Karena ingat, Anda cuma hidup satu kali. Pastikan living at our best. God bless you and see you next week dalam program Amin berikutnya.